Halo Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Teh Talk Berka Podcast. Nah, untuk episode hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial, yaitu ada Bro Mario, produk spesialis dari Cisco Meraki, dan juga ada Bro Sony, account manager untuk commercial industry dari Berka Harde Perkasa. Halo. Oke, ucapkan salam dulu nih buat Sobat Berkawan. Halo semua. Halo semua, ya. Nah, ini kan kita udah masuk di tahun 2022 nih. Ada resolusi nggak ya yang kira-kira mungkin boleh diceritain dulu nih. Kalau Bro Sony gimana? Bro Sony, sorry. Ya, resolusi yang pasti ada ya. Cuman yang paling ini kelihatan adalah mau naikin berat badan. Waduh. Yoi. Nah emang kelihatannya kayaknya udah oke nih. Kenapa? Dikit lagi. Dikit lagi ya. Biar achieve dikit lagi. Biar achieve ya. Kalau dari Bro Mario gimana? Sama dengan Bro Sony ya, cuman kita mau hilangin berat badannya. Oh, Jadi kenapa, kita Bro? pindahkan ke Bro Sony Oh. aja. Jadi resolusi 2022-nya nih kayaknya butuh kolaborasi ya antara Bro Mario sama Bro Sony. Jadi Bro Mario mau transfer gitu ya. Aku juga sebenarnya kalau bisa transfer ya, aku pengen transfer sih ke Bro Sony. Kita kasih semua nanti Iya, ya. kalau bisa semuanya. Oke, selain resolusi ya, tentu kalau kita ngomong tahun baru, tahun 2022 gitu ya, pasti ada nih tren-tren yang baru juga. Nah, ini kan Sobat Berkawan nih rata-rata ya, mungkin kalau udah masuk ke tahun baru pasti mulai ada bayangan-bayangan nih. Apa sih yang akan ngetren di tahun ini gitu. Nah mungkin dari Bro Mario dulu deh. Apa ya kira-kira di tahun 2022 nih tren IT apa nih yang kira-kira bakalan ngehit nih? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang teknologi yang saat ini ya booming di Indonesia, itu kita akan tetap berbicara tentang teknologi cloud. Teknologi cloud Teknologi ya. cloud. Sebetulnya teknologi cloud ini sudah booming di Indonesia sejak 4-5 tahun yang lalu. Oh udah sebelum pandemi ya? Udah Sebelum cukup pandemi lama, ya? Udah cukup lama ya? Tapi sejak pandemi ini, kita kan nggak ada yang siap menghadapi pandemi, nggak ada yang tahu akan ada pandemi. Surprise. Surprise, tiba-tiba datang pandemi gitu kan. Ini memaksa banyak sekali perusahaan untuk melakukan transformasi. Betul. Ya, dari sisi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita atau berhadapan dengan orang lain gitu ya. Itu semua berubah. Betul. Nah, Betul. dengan ada perubahan ini, bahkan dari segi teknologi juga harus mengikuti. Iya pastinya ya harus Kayak ikut gitu. dong. Nah, Menyediakan ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong cloud dulu mungkin hanya sebatas virtualisasi server, terus mulai lagi ke storage, mulai lagi ke software. Tapi saat ini sudah ada namanya cloud di infrastructure networking. Oke. Karena biasanya ya sebelum-sebelumnya kayak itu juga pernah bahas gitu tentang cloud itu biasanya naruh server, Betul. naruh storage. Ini justru infrastrukturnya. Infrastruktur networking yang Infrastruktur networking. Ini seperti apa infrastruktur networkingnya? Maksudnya apa yang sebenarnya di cloud-kan gitu? Oke, jadi kalau dulu ya yang kita berbicara tentang networking, untuk masalah manajemen, konfigurasinya, semua masih harus datang ke lokasi. Betul. Ya Iya. kan? Jadi pada saat mungkin tim BRK melakukan implementasi, tim engineer BRK datang nih ke lokasi, ya kan? Datang ke lokasi pakai kabel konsol, dia melakukan setting. Bayangkan kok ada 100 lokasi. Ya kan? Travel tuh. Traveling kan. Asik juga jalan-jalan gitu kan. Ya, tapi Costnya tinggi. Benar. Nah, saat ini dengan teknologi cloud dari Cisco Meraki itu tidak dibutuhkan engineer itu datang ke lokasi. oh gimana tuh jadinya kalau Dia- nggak datang? Hanya buka laptop aja, dia connect ke internet, buka browser internet gitu ya, dia mau menggunakan browser apapun, dia bisa mengakses dashboard Meraki. Sehingga nanti dia bisa melakukan konfigurasi untuk semua produk Meraki yang akan diinstal dari dashboard Meraki dari laptopnya dia. Oh, jadi cloud-nya itu bukannya kita taruh barang Cisco di cloud ya? Bukan ya? Bukan. Oh, Barangnya oke. akan tetap sama. Barangnya apa kayak access point, switching dan lain-lain itu akan tetap ada di dalam masing-masing site customer. Tapi hanya berubah dari sisi bagaimana kita melakukan konfigurasi, bagaimana kita melakukan manajemennya, monitoringnya, itu semua dapat dilakukan dari dashboard. Oke, jadi bukannya ini ya tadi soalnya aku pikir apa ya kok ada network infrastructure di cloud gitu. Aku kira tuh barangnya ditaruh di cloud terus kita tiba-tiba bisa online gitu. Enggak ya? Oke. Tapi itu dari Cisco Meraki ya. Iya. Mungkin Bro Sony nih, ini kan yang in touch nih sama bisnis dan bisnisnya ini komersial gitu ya. Jadi banyak nih customernya Bro Sony pasti. Ini ada insight seperti apa sih customer sekarang nih gimana trennya nih? Ya,
Bener kata Bro Mario tadi ya. Jadi dulu memang habitnya customer itu maunya punya infrastruktur sendiri, manage sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa disadari mereka pun sudah terbiasa dengan teknologi cloud gitu ya. Mulai dari personalnya dulu mungkin masih pakai email gitu ya. Email kita udah terbiasa dengan layanan-layanan penyedia email ya gitu ya. Pakai ini ya apa install server email Iya gitu kan ya. nggak mau ya. Nah, habis itu juga mulai belakangan taruh data, which is kayak kita punya album pribadi di Instagram atau apapun itu kita sudah taruh tuh di sana. Nah, terus mulai ke arah digital money. Ya kan dulu orang masih taruh uangnya dia di rumah gitu kan. Nah, habis itu mulai dia berani ke arah taruh di uangnya di bank gitu kan. Nah, akhirnya sekarang apa? Cukup nomor handphone itu sama dengan uang kita tuh. Betul. Ya Iya, kan? iya. Ya. Itu banyak yang launching ya kayak baru-baru ini ya. Benar, Jadi setiap itu udah uang kita tuh udah di tangan sama iya. betapa efektif, efisiennya gitu karena ditambah lagi dengan gara-gara pandemi ini 2 tahun ini yang which is 2 tahun lalu kita berkaca bahwa aduh meeting gimana nih gitu tiba-tiba online meeting gitu kan Semua kita pakai online. salah satu produknya Cisco juga Cisco Webex gitu karena kita di push meeting itu hampir nggak berhenti itu kayaknya seolah-olah kita lupa jam kerja gitu ya kan itu luar biasa sekali. Malah justru jam kerjanya lebih wah gitu. Iya, Jadi curhat sedikit juga jadinya. benar. Nah sejak saat itu ya di push mau nggak mau ya bisnis must survive atau enggak ya kita failed gitu kan kalau kita Betul, nggak bisa betul. ikut habit gitu kan. Apa ya company-company adapt gitu ya dengan pandemi, tapi juga istilahnya mereka putar otak gitu ya, harus adapt, harus mulai coba-coba masuk ke teknologi cloud dan so far mereka oke ya, happy ya. Jadi yang mungkin dulu mereka takutin cloud itu kan kayak menakutkan gitu, hal baru gitu ya, tapi ternyata banyak sekali yang mereka bisa dapetin dan justru ini sangat help ya buat ketika perusahaan menghadapi masa pandemi ini. Nih, nah kan kita hari ini udah kedatangan tamu spesial dari Cisco Meraki ya gitu. Nah ini kita udah tahu nih pasti Sobat Berkawan sudah familiar juga dengan Cisco gitu ya. Cisco ini kan banyak sekali ya produknya. Mungkin kalau buat Sobat Berkawan udah tahu ya network gitu ya. Ada apa dulu tuh yang terkenal Nexus gitu ya. Terus juga yang mungkin yang sederhana-sederhana ada Catalyst, Wi-Fi, ada Aeronet gitu ya. Terus mungkin dari sisi teknologi cloud itu ya tadi kita udah sebut juga ada Cisco Meraki gitu ya. Nah ini kebetulan kan ada Bro Mario nih. Nah, mungkin Bro Mario boleh sedikit cerita nggak sih sebenarnya nih apa sih? Kok produknya banyak banget nih. Yang ada di cloud nih yang mana sih sebenarnya gitu? Oke. Jadi Cisco System itu mempunyai 2 solusi. Ada yang namanya on-prem solution. Itu yang seperti mungkin teman-teman sudah mengetahui ya kayak Catalyst, Aeronet, Nexus itu ada on-prem solution dari Cisco. Oke. Nah, Cisco juga mempunyai cloud-based solution. Salah satunya adalah Cisco Meraki. Salah satunya ya. Salah satunya adalah Cisco Meraki gitu ya. Nah ini adalah kita ngomong semua yang berbasiskan dengan cloud management. Cloud Gitu. management. Jadi semua portfolio Cisco Meraki itu dimonitor. Ya kita bisa melakukan monitoring, kita bisa lakukan manajemennya, konfigurasinya semua via cloud Meraki atau yang kita sebut sebagai dashboard Meraki. Oke, jadi dashboardnya Dashboard Meraki. itu ada di cloud. Dashboard ada di cloud. Yang tadi dijelasin di awal ya Sobat Betul. Mario. Jadi kita mau melakukan manajemen tadi ya disebut colok-coloknya nggak Iya, perlu lagi ya gitu betul. ya. Jadi semuanya bisa dioperasikan melalui cloud. Nah itu semua under flag-nya Cisco Meraki gitu ya. Betul. Oke, nah tapi kalau misalnya Cisco ini kan pasti produknya banyak dong. Dan tadi kan dibilang semua yang under Meraki itu semuanya yang di-manage lewat cloud. Nah mungkin boleh diceritain juga portofolionya ada apaan aja nih sebenarnya nih yang bisa dicolok ke cloudnya Meraki nih. Oke, jadi Cisco Meraki itu mempunyai ada beberapa portfolio produk. Mungkin ada beberapa teman-teman Berkawan yang sudah mengetahui kayak access point. Kita juga mempunyai access point. Semua access point dari Cisco Meraki itu sudah Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 semuanya. Paling baru tuh ya kayaknya. Paling baru banget. Ya. Kita juga punya produk untuk switching dari layer 2, layer 3 sampai ke core switch. Oh jadi sama aja ya produknya ya. Jadi Sama. ada switch layer 2 juga, ada switch layer 3 juga, tapi semua bedanya di manage lewat Bedanya di manajemen aja. manajemennya Betul. aja lewat cloud gitu Betul. ya. Oke. Nah, kita juga punya ada SD-WAN. Kita ada punya SD-WAN solution, kita ada punya namanya Meraki Gateway. Nah, Meraki Gateway ini sangat unik. Kenapa? Karena biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai lokasi yang terpencil. Yang tidak ada akses internet. Terus gimana? Jadi itu menggunakan akses internet dari telco provider. Oh. Jadi Meraki Gateway ini kayak WAN modem gitu ya, tapi kita simpannya di outdoor. Oh.
Jadi dia nanti akan menangkap sinyalnya BTS dari si telco provider. Oh, jadi nggak pakai kabel ya, tapi bisa pakai Iya. 4G atau mungkin yang lebih baru mungkin gitu ya. Betul. Oh. Jadi nanti dari Meraki Gateway ini itu connect-nya pakai kabel UTP ke access point Meraki atau ke SD-WAN Meraki. Jadi bayangkan perusahaan bisa langsung dapatkan teknologi dan jaringan 4G maupun LTE tanpa harus invest yang signifikan. Oke, jadi Jadi nggak sangat harus, simpel banget. nggak harus tarik kabel ya. Betul. Ya. Dan Terutama sangat cepat dari sisi implementasinya. Iya, karena nggak perlu tarik kabel. Tarik kabel tuh yang biasanya jadi momok, apalagi kalau di ujung dunia nih. Ini kan kita ngomong Indonesia ya. Ini mungkin customer-customernya si Bro Sony yang paling paham nih. Ini Pak, saya mau buka kantor di apa nih? Sebenarnya sih deket ya. Mungkin cuman kayak di Karawang atau di Purwakarta gitu. Tapi begitu ngomong, Pak, ada koneksi internet nggak? Gitu. Tapi kalau ada produk ini nggak harus ada tarikan kabel ke situ Betul. ya. Jadi bisa kalau ada sinyal, Pak, ada sinyal 4G nggak? Iya. Oh, ada Pak kalau 4G. Udah langsung lampu hijau tuh. Wah, ini luar biasa sekali ya. Nah, tapi berarti ya semua jenis customer bisa ya Pak ya? Semua jenis customer juga bisa gitu. Jadi ada beberapa lagi portfolio kita kayak analytics ya untuk SD-WAN. Jadi kita bisa mengetahui performance web-based application yang customer punya. Web-based application Web-based application. yang customer punya pun. Contohnya kayak Office 365 nih yang kita pakai. Atau mungkin ada G Suite. Gitu kan itu semua kan cloud-based, web-based gitu ya. Jadi kita bisa melakukan monitoring. Oh, Jadi kalau ada customer-nya Bro Sony contoh gitu, telepon ke helpdesk, kok saya nggak bisa pakai Office 365 saya ya? Yang ada di cabang. Nah nanti IT itu tinggal buka dashboard Meraki, dia lihat masalahnya ada di mana. Apakah ada di jaringan lokal, apakah ada di internetnya masalahnya, atau di aplikasinya. Dan itu semua langsung ketahuan, sehingga akan mempercepat waktu untuk memperbaikinya. Oh, jadi nggak cuman sekedar infrastrukturnya aja ya? Iya betul. Bahkan sampai ke operasional ya, sampai ke aplikasi-aplikasinya pun, asal aplikasi di cloud gitu ya, itu tetap bisa dimonitor lewat. Tidak hanya aplikasi, kita juga bisa melakukan monitoring performance WAN internetnya, WAN Bahkan link internet. Jaringannya juga Jaringannya. bisa Jadi dimonitor. bayangkan kalau customer Bro Sony mempunyai puluhan cabang, ratusan cabang, bagaimana tim IT bisa melakukan monitoring terhadap performance link internetnya. Ya, itu sih pasti challenging banget sih. Karena kan ya belum tentu setiap mungkin sobat berkawan tahu ya. Jadi kalau misalnya punya banyak kantor cabang, belum tentu semua providernya seragam. Biasanya gitu. Betul. Berbeda dan manage-nya, monitornya itu kerjaan banget ya. Tapi dengan Cisco Meraki itu selama ya mungkin ujungnya pakai Meraki Gateway tadi atau routernya Cisco Meraki gitu ya, itu semua bisa dimonitor dari dashboardnya. Iya. Dan dashboard itu semua dari cloud, dari internet sobat berkawan. Luar biasa banget ini solusinya. Ini udah banyak loh. Tadi kita udah jadi mungkin infrastruktur IT secara umum ya, dari network tadi yang mulai dari Cisco router, switch, wifi itu tadi ada juga. Terus tadi ada gateway, terus juga tadi yang bisa nangkep 4G. Banyak banget kayaknya gitu ya. Nah ini tapi so far nih, Bro Sony pasti udah pernah jual dong barangnya Cisco Meraki dong. Nah aku boleh sedikit ceritain gak ke sobat berkawan, kira-kira responnya gimana sih so far? Ini banyak banget loh produknya soalnya. Iya, oke, kalau boleh cerita sedikit ya, salah satu use case itu gini, kita kan masih tahu nih, Indonesia ini kan negara kepulauan ya, which is market kita itu kan berada di different island gitu kan ya. Nyebar. Benar. Itu poin yang paling mantep ya gitu, karena itu jadi cost kita mungkin engineer yang harus terbang ke sana kemari itu jadinya sangat costly. Betul, Nah, betul. jadi kemarin pada salah satu di customer kita juga show gitu kan, nih dashboardnya Meraki seperti ini. Karena bedanya kalau dulu mungkin masih comment line, which is aduh hitam putih semua nih, aduh butek banget. Butek teks semua lagi. Ya kan mungkin orang-orang yang sebelumnya ini lama suka gitu. Nah, kita ketemu GUI-based, udah seneng banget. Kita cukup lihat dari dashboardnya kelihatan tuh trafficnya seperti apa, user seperti apa, siapa yang pakai, kemana aja, gitu. Itu mantep banget. Nah dari situ deployment-nya juga gampang. Jadi Meraki juga punya fitur namanya Zero Touch Provisioning. Yeah. Ya. Jadi cukup kita daftarin serial number-nya aja nih, unit-unit yang udah di order sama customer. Nanti mungkin set ini SN sekian gitu ya. Nah, engineer tuh happy juga, nggak perlu datang dia. Dari rumah aja dia bisa online, bisa config. Gitu, bener yang kayak Mario bilang tadi, everywhere kan, on cloud kan. Gitu. Jadi pada saat barang datang, cukup kita kasih instruksi aja ke lokal support yang ada di sana. Colok di port sekian ya, asal udah ada internetnya, auto push.
deployment. Kita nggak usah kirim engineer yang super jago ke pinggiran-pinggiran itu ya, ke Benar, pelosok-pelosok itu ya. benar. Jadi dari sudut pandang customernya happy karena cepat dan tampilannya oke. Terus juga mungkin dari vendor termasuk dari BRK gitu ya, itu happy karena kita nggak perlu kirim ke sana nih. Cost-nya kecil. Kecilnya mungkin bukan kecil kali ya Bro Mario, agak Lebih sedikit efisien. Iya, lebih efisien. diefisienkan Iya. dari sisi travel karena ya tadi seperti Bro Sony bilang ya, Indonesia customer kita ya mungkin banyak nyebar gitu kan. Tapi dengan adanya solusi yang modelnya infrastruktur berbasis cloud, itu kita bisa hemat dari sisi traveling, terus juga waktunya yang ya mungkin kita harus tunggu-tungguan, sekarang mungkin semua site bisa serentak colok gitu ya, bener ya Bro Sony sama Bro Mario ya. Jadi serentak site itu bisa colok, daftar SN-nya dimasukin semua, langsung tuh ready dipakai. Langsung ready dipakai bener? Langsung. Waduh, ini harusnya ya Sobat Berkawan nih udah mulai agak sedikit gatal-gatal nih, pengen coba kali gitu ya. Nah tapi, ini kan ngomongin cloud nih, isu yang paling nih jadi momok berapa tahun terakhir, security. Ini nih ya, mungkin kalau Sobat Berkawan tahu ya, berapa tahun terakhir ya, mungkin banyak nih Sobat Berkawan udah mulai coba-coba aplikasi berbasis cloud tanpa disadari gitu. Tapi mungkin buat Sobat Berkawan ya yang jalanin company mungkin masih mikir 2 kali nih, security-nya gimana nih. Karena kan biasanya kalau cloud berarti data ada di sana, data nggak dipegang. Kalau on-premise kan ada di situ semua barang. Ya kalau salah udah tanggung jawab sendirilah gitu, berarti situ ada yang kurang gitu kan. Tapi kalau cloud gimana nih? Jadi di dashboard Siskom Kaki itu ada 2 yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan atau menjaga security-nya. Yang pertama kita sudah mendapatkan sertifikasi dari third party, jadi kita sudah certified untuk HIPAA dan PCI compliance level 1. Itu adalah level yang paling tinggi. Jadi dari third party ya, jadi kita sudah certified dari sisi security-nya. Oke, jadi bukan dari sertifikat dari Cisco ya, tapi memang dari third party. Dari third party. Dan ini third party-nya juga PCI ya. Sobat Iya. Berkawan mungkin cukup familiar nih, PCI ini yang untuk banking ya. Betul. Jadi kalau banking udah pakai standar itu, berarti yang lain biasanya ikut-ikut doang. Jadi standarnya udah Iya, yang udah tinggi ya, udah tinggi. udah sangat tinggi jadinya. Terus yang kedua juga kita juga mempunyai third party yang melakukan security audits secara berkala dan melakukan penetration testing untuk mengecek keamanan dari sisi dashboard kaki. Oke, jadi ada ada pihak ketiga lagi juga yang secara aktif ya. Secara aktif. Memonitor juga dashboardnya Meraki dan ngelakuin pentest gitu ya. Dan berarti harusnya Sobat Berkawan nih lebih ya at least lega ya. Karena berarti dijagain nih, nggak cuman kita naruh data di cloud tapi ditinggalin gitu. Sebenarnya nggak ada datanya nih. Jadi unik lagi. Gimana? Di Siskom Kaki itu tidak ada data yang masuk ke dalam dashboard Kaki. Tidak Gimana? ada datanya. Jadi yang masuk itu hanya manajemen traffic aja. Oh, Semua traffic data itu langsung ke internet atau berada di masing-masing jaringan. oh, jadi waktu kita ngaktifin dashboard dan ngakses itu sebenarnya password apa-apa kita tuh nggak dikirim ke Nggak sana? ada. Oh, Nggak ada. enggak ya. Jadi yang kita pantau hanya dari sisi traffic jaringannya aja, statusnya bagaimana gitu ya, user yang ngapain aja, aplikasinya segala macem, itu aja. Hanya manajemen traffic. Jadi tidak ada data yang masuk ke dalam dashboard Kaki. Ya soalnya worry juga kan ya kan kita kan pasang tadi contoh misalnya di kantor cabang kita pasang wifi-nya Meraki terus ya kan nggak ada koneksi langsung ke kantor berarti kan lewat cloud nih terus data-data kan transit tuh berarti Iya. enggak ya datanya nggak transit di dashboardnya. Tidak ada. Jadi itu lewat aja di internet tapi yang ada di dashboardnya Meraki itu hanya manajemennya aja Hanya ya. manajemennya aja. Oke, jadi Sobat Berkawan nggak usah worry ya datanya diambilin sama Cisco Meraki gitu ya. Jadi walaupun infrastrukturnya pakai Cisco Meraki, datanya nggak diambil sama Cisco Meraki. Datanya tetap jalan di internet, tapi manajemen trafficnya ya itu yang dilewatin ke dashboardnya. Nah ini dari Meraki udah siapin banyak jalan nih, udah siapin banyak cara untuk memprotek dan menjamin Sobat Berkawan supaya bisa menggunakan infrastruktur Meraki Cloud ini dengan aman. Nah tapi mungkin kalau dari Bro Sony gimana nih kan udah ada nih customer-customernya nih, gimana sih responnya customer so far dengan isu keamanan ini dengan Cisco Meraki? Happy dong pastinya customer happy ya karena gini manajemen jadi bisa memonitor nih user ini tuh aksesnya kemana aja sih gitu. Dia bisa monitor si user A ini nakal atau enggak gitu kan, dia sering colong-colong download apa segala macam itu, jadi dia bisa monitor di situ. Jadi feedback itu yang paling kelihatan ya karena kan balik lagi cuma manajemen ya, jadi tidak ada data yang lewat, jadi cuma manajemen dan reporting sih gitu. Jadi setiap bulan tuh kita dapat report tuh nanti
oh user ini atau divisi ini aksesnya kemana aja, reportnya seperti apa, trafficnya kira-kira over atau enggak kayak gitu sih. Oke, jadi informasi tentang traffic ke internetnya itu juga bisa di-gather dan itu disampilkan di reportnya si dashboard Iya. itu ya. Jadi Dan kita itu bisa nggak hanya dari sisi traffic internet aja, kita bisa melihat semua aktivitas user di dalam jaringan tuh ngapain aja. Dia buka apa saja, dia akses kemana saja. Kita bisa membatasi semua akses berdasarkan policy atau posisi atau jabatannya dia. Oh, oke. Jadi granular juga polisinya ya. Iya. Bisa dibikin seperti itu dan itu cukup dari dashboardnya aja. Cukup dari dashboardnya aja. Bukannya aku harus beli semacam kan biasanya ada tuh butuh device lagi gitu ya buat bantu mengatur filter aplikasi gitu. Ini enggak. Sudah ada dan sudah ada built-in di dalam Cisco Meraki. Aduh. Jadi tinggal beli produk Cisco Meraki udah dapat semua dari sisi manajemennya, dari sisi policy-nya itu semua udah didapat ya berarti Iya. ya. Dan tadi juga dari sisi customer ya mereka lebih happy lah, apalagi manajemen yang paling suka ngulik-ngulik gitu ya. Ngulik-ngulik nih internetku dipakai buat apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin bandwidth nih paling sensitif ya manajemen ya, apa kita kurang bandwidth, begitu dicek bandwidthnya sih bukan kerjaan semua gitu ya, bandwidthnya TikTok sama YouTube gitu. Aduh, bener-bener ya. Tapi jadi kalau aku bisa simpulin sedikit ya. Jadi dari kita udah bahas dari awal tentang tren IT 2022 ini dan cloud ya. Jadi mostly kita bicara tentang teknologi cloud. Kita udah bahas ya sebelum-sebelumnya mungkin udah banyak sesi bicara tentang cloud infrastructure, mau itu server storage. Tapi kita juga ada nih solusi dari sisi infrastruktur network dari Cisco Meraki gitu ya. Iya. Dan infrastruktur network ini yang dihasilkan itu bukannya kita beli router switch ditaruh di cloud, bukan ya, tapi kita beli router switch access point dan kawan-kawan, tapi semuanya di manage dari cloud. Jadi sobat berkawan kalau beli produk Cisco Meraki itu nanti tinggal beli, diantar ke lokasi, colok ke internet. Enggak, kalau misalnya lokasinya banyak ya udah kirim aja dulu ke lokasi terus minta orang yang ada di sana colok langsung, yang penting connect ke internet. Yep. Nanti semua bisa di manage, bisa dilihat, semua itu bisa dimonitor lewat dashboard Meraki via internet. Via gitu internet. Ya. Jangan lupa juga dicolokin kabel powernya. Oh iya. Powernya nyala. Kalau misalnya nggak disukain kabel power nyoloknya kemana gitu. Yang ada cuman Pak kok nggak nyala, silakan di restart ya Pak modemnya. Karena belum colok powernya. Nah ini mungkin satu pertanyaan lagi. Ini kan kita ngomongin cloud. Kalau cloud itu biasanya kan kita nggak ada capex. Kita mainnya opex ya. Iya. Nah ini model subscribe-nya kayak apa sebenarnya nih? Oke, jadi ini lagi nih ya uniknya ya, dan ini benefit yang kita kasih untuk customer-nya. Jadi kita memberikan fleksibilitas untuk customer milih dari jenis subscription. Jadi ada subscription itu ada 1:1. Jadi apabila customer beli satu hardware itu ada satu license. Nah dari sisi durasinya kita kasih fleksibilitas untuk memilih 1, 3, 5 atau 7 tahun. Itu jadi minimal 1 tahun berarti Iya, ya? Minimal 1 tahun, maksimal 7 tahun. Maksimal 7 tahun. Oke, jadi kalau misalnya sobat berkawan mau coba-coba dulu bisa ya, nggak langsung 7, nggak. Biasanya kan kalau kita beli router switch kan forever ya. Iya. Udah gitu dipaksa beli waranti gitu ya. Tapi kalau misalnya Meraki enggak ya, jadi bisa Enggak. start dari 1 tahun atau 3 tahun. Kalau misalnya mau lebih lama, nggak mau capek-capek mikirin pembelian supportnya, langsung 7 tahun juga bisa ya. Bisa. Karena kan kalau cloud biasanya ya barang bukan punya kita benar ya. Apa gimana? Enggak, Barangnya kalau dari sisi barangnya hardware itu akan milik customer. akan jadi milik Akan jadi customer, milik tapi customer. untuk mengoperasikannya kita butuh License-nya. butuh license-nya. Iya. Nah itu license-nya itu yang kita bisa atur mau 1 tahun, mau 3 tahun atau lama gitu ya. Iya. Jadi fleksibel ya. Dan Fleksibel. tapi tadi 1:1 ya. Jadi 1:1. pasti 1:1 juga setiap jenis itu beda-beda dong ya harganya ya. Iya, sesuai dengan tipe sama jenisnya ya. Jadi kita nggak beli service stock gitu, tapi benar-benar kita spesifikasiin unitnya apa yang mau kita pakai, terus kita tentuin waktunya gitu ya. Jadi fleksibel banget nih. Dan so far gimana nih kalau dari Bro Sony? Oke nggak sih customer dengan model kayak gitu? Ya oke. Kalau makanya dulu kan customer seringnya perpetual gitu ya, which is beli perpetual terus nanti renew lagi one time gitu. Justru dengan adanya yang licensing berbentuk subscription seperti ini, itu jadi customer happy dan kita juga di remind tuh sama Cisco nanti gitu, once mungkin sekitar 1 month before atau 2 month before itu di remind. Oke. Jadi customer nggak tiba-tiba nggak bisa akses nih gitu. Asem. Nah, karena dulu yang perpetual tuh seperti itu, remindernya itu biasanya itu tidak otomatis gitu kan. Nah,
Jadi this is different lah. Itu kayak model-modelnya ya supaya apa namanya, kalau misalnya kita manage lewat cloud ya mau nggak mau kayaknya harus di notif ya gitu ya. Iya. Dan itu pasti customer jadi wah kayaknya aku diikutin nih, tapi jadi lebih di care gitu ya. Beberapa orang mungkin takut tapi beberapa customer justru pengen di remind loh karena kan ya kalau bisa service jangan berhenti ya gitu. Jadi kehadiran model subscription license seperti ini itu juga helping buat customer yang emang pengen ya di notif ya, pengen tahu juga dan mungkin pas lagi saat itu mereka juga bisa apa namanya bisa improve juga ya kebutuhannya seperti apa gitu. Wah ini sharing yang luar biasa banget hari ini dari Bro Mario dan juga Bro Sony. Jadi mungkin aku simpulin terakhir kali lagi ya. Jadi selain tadi kita udah bicara tentang teknologinya, tentang kemudahan-kemudahannya, ternyata juga modelnya juga ada fleksibel gitu ya. Jadi licensingnya itu bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Jadi itu memudahkan ya dan tentunya customer juga jadi punya banyak opsi gitu ya. Terutama apalagi kalau misalnya deployment-nya agak sedikit kompleks, terus mungkin jenis barangnya juga banyak gitu ya. Karena family-nya juga pasti banyak ya Bro Mario ya. Iya. Jadi nanti bisa benar-benar mix and match ya sesuai dengan kebutuhan Sobat Berkawan. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Berkawan ada kebutuhan ya pengen coba gitu ya solusi dari Cisco Meraki, itu Sobat Berkawan bisa hubungi Berka di marketing@berka.co.id atau mungkin kalau udah kenal sama Bro Sony juga boleh nih langsung kontak Bro Sony ya. Oke, jadi terima kasih untuk Bro Mario dan juga Bro Sony untuk sharingnya hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Nah, jangan lupa buat Sobat Berkawan yang belum like, komen, dan subscribe, langsung ya. Langsung ya dilakukan sekarang. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.